Perkenalkan, nama saya Sonia Saristinja, NIM 2013-521018. Vektor. Vektor adalah sebuah besaran yang memiliki arah. Adapun jenis-jenis vektor yaitu 1. Vektor posisi. Vektor posisi adalah suatu vektor yang posisi titik awalnya di titik 0 dan titik ujungnya di A. 2. Vektor 0. Vektor 0 adalah suatu vektor yang panjangnya 0 dan dinotasikan 0. Vektor 0 tidak memiliki arah vektor yang jelas. 3. Vektor satuan. Suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Vektor satuan dari V sama dengan V1, V2. 4. Vektor basis. Vektor basis merupakan vektor satuan yang saling tegak lurus. Pada dasarnya, ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan operasi vektor penjumlahan, yakni metode segitiga untuk penjumlahan dua vektor. Metode jajar genjang untuk penjumlahan dua vektor. Metode segitiga merupakan metode penjumlahan vektor dengan menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama. Hasil penjumlahan vektornya yaitu vektor yang memiliki pangkal di titik pangkal vektor pertama dan ujung di ujung vektor kedua. Misalkan, terdapat dua vektor A dan B, maka penjumlahan kedua vektor tersebut dengan metode segitiga adalah sebagai berikut. Metode jajar genjang. Metode jajar genjang merupakan metode penjumlahan dua vektor yang ditempatkan pada titik pangkal yang sama, sehingga hasil kedua vektornya merupakan diagonal jajar genjang. Misalkan, terdata dua vektor A dan B, maka penjumlahan kedua vektor tersebut dengan metode jajar genjang adalah sebagai berikut. Penambahan vektor memenuhi dua hukum, baik hukum komutatif maupun hukum asosiatif. Hukum komutatif artinya kita bisa menukar angka dan jawabannya tetap sama untuk penjumlahan atau perkalian. Hukum asosiatif adalah kita bisa saja mengelompokkan operasi bilangan dengan urutan berbeda. Operasi pengurangan vektor pada prinsipnya sama dengan operasi penjumlahan vektor, namun dengan membalik arah vektor pengurangnya. Misal, terdapat pengurangan dua buah vektor A dan B, maka vektor A dikurangi vektor B sama dengan vektor A ditambah negatif vektor B. Negatif vektor B dapat diperoleh dengan membalik vektor B ke arah yang berlawanan, sehingga pengurangan vektor A oleh vektor B dapat vektor A dikurangi vektor B sama dengan vektor A ditambah negatif vektor B. Negatif vektor B dapat diperoleh dengan membalik vektor B ke arah yang berlawanan, sehingga pengurangan vektor A oleh vektor B ditunjukkan sebagai berikut. Perkalian vektor dengan skalar adalah perubahan vektor awal dengan panjang yang sama atau bisa lebih panjang atau bisa lebih pendek dan sejajar dengan vektor awal dengan arah bisa berlawanan atau bisa juga searah dengan vektor awal. Perkalian geometri terbagi atas dua. 1. Secara aljabar, yang kedua, secara geometri. Secara aljabar, perkalian vektor dengan skalar hasilnya adalah semua unsur pada vektor dikalikan dengan skalarnya. Produk titik. Produk titik adalah operator matematika yang digunakan dalam aljabar vektor. Nilai minimum dari produk titik adalah ketika kedua vektor antiparalel. Produk titik dapat digunakan juga untuk mengambil proyeksi vektor ke arah tertentu. Untuk ini, vektor kedua harus menjadi vektor satuan ke arah yang diinginkan. Produk silang. Produk silang antara dua vektor A dan B didefinisikan sebagai AB dosa N, di mana dosa adalah sudut antara A dan B, dan N adalah vektor satuan normal untuk bidang yang mengandung A dan B. Arah N ditentukan oleh aturan sekrup tangan kanan dari arah A ke B. Modulus dari produk titik adalah maksimum ketika sudut antara A dan B adalah 90 derajat atau 2 radian. Produk silang digunakan untuk menghitung ikal bidang vektor. Ini juga digunakan untuk menghitung momentum sudut, kecepatan sudut, dan sifat lain dari gerakan sudut. Demikianlah resum yang bisa saya sampaikan pada mata kuliah Fisika Dasar Materi Vektor. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Demikianlah resum yang bisa saya sampaikan pada mata kuliah Fisika Dasar Materi Vektor. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.
Sekian dan terima kasih.